Salam Vincenzian, sesaat lagi kita akan mengikuti Rehavin, renungan harian Vincenzian yang dipersembahkan oleh Romo-Romo Kongregasi Misi. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Yakobus dari kedalaman hati. Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya. Beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, kita pada hari Kamis dalam masa biasa, dalam minggu ke-8, dan teks hari ini sangat indah. Teks pertama dari Ben Sirach yang sangat aktual karena memuji penciptaan Allah. Teks sangat ekologis dan tentunya caranya memandang semua ciptaan ketinggalan zaman kalau kita memang ambil ilmu-ilmu sekarang, tetapi cara poesi, cara indah untuk mengucapkan semua karya dari Tuhan menurut sabdanya adalah indah sekali. Tetapi saya akan lebih memusatkan renungan saya pada Injil yang luar biasa, kisah dari seorang buta. Kita kenal kisah itu dari Bartimeus, orang buta yang di pinggir jalan, yang Yesus sedang pergi ke Yerusalem. Dia tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem, dan di pinggir jalan itu ada seorang buta yang sedang berteriak. Lihat gambar itu, saya suka. Dia berteriak dan dia mau didiami, mau dibuat diam oleh orang yang ikut Yesus. Ada sesuatu yang sangat istimewa dalam kisah itu, dalam kisah menurut Injil Markus, Injil yang paling tua, yaitu Bartimeus adalah satu-satunya orang yang disembuhkan penyakitnya yang namanya disebut. Biasanya tidak disebut nama. Bartimeus adalah satu-satunya orang yang disembuhkan oleh Yesus yang mengikuti Yesus. Yang lain sudah disembuhkan pulang ke rumah atau pergi untuk atur sesuatu yang perlu dilakukan menurut Taurat atau macam itu. Bartimeus sebut Yesus putra Daud, nama biasa yang dipakai untuk Mesias. Dan barusan Petrus mengakui Yesus sebagai Raja Daud. Bartimeus menyebut Yesus Rabbuni, cara yang paling akrab untuk berkata guruku. Guruku, orang buta di pinggir jalan. Maka dalam hal ini kita bisa melihat kembali kisah menurut Markus itu. Pertama, si buta ada di pinggir jalan, berteriak Raja Daud. Orang mau dia diam, bahaya, karena tentunya nanti Yesus akan dihukum mati karena dia dianggap sebagai raja, saingan dengan kaisar. Si buta
sebut Yesus guru, guru yang kukasihi, guruku. Biasanya hanya murid yang omong begitu. Dalam kisah-kisah orang sakit, hanya sekarang dalam kisah di Markus, umat mau menghalang, mau menghambat dia mendekati Yesus. Ada kisah orang lumpuh yang tidak bisa masuk karena terlalu banyak orang di rumah, maka harus melalui atap. Ada juga orang yang ibu yang ada pendarahan yang dengan susah payah mendekati Yesus karena umat begitu banyak, tetapi mereka tidak dihalang secara khusus. Di situ untuk si buta mau dilarang dia diam saja, tetapi justru Yesus mendengarkannya. Yesus memperhatikannya. Ini khas Yesus, memperhatikan orang yang biasanya justru tidak mau diperhatikan, orang-orang yang marginal, yang pinggiran. Lalu Yesus akan tanya kepada si buta itu, mau apa? Yang menarik juga, waktu Yesus berkata, panggillah dia. Umat berubah sifatnya menjadi simpati kepada yang buta itu. Berarti kalau kita mulai memberi sedikit empati, simpati, orang lain juga ikut. Tadi mereka mau berkata, diam saja. Sekarang mereka berkata, haraplah dia panggilmu. Dan apa yang dibuat oleh si buta? Dia membuang mantelnya. Ingat, dalam hukum Taurat dikatakan bahwa kalau seorang miskin tidak bisa bayar utangnya, mantelnya disita hanya siang hari, malam dikembalikan karena ini satu-satunya miliknya. Si buta meninggalkan semua pakaiannya, semua miliknya untuk bisa temu dengan Yesus. Kita sudah dengar Petrus yang berkata, kami sudah meninggalkan segala-galanya. Si buta meninggalkan semuanya untuk bisa mendekati Yesus. Lalu Yesus tanya, mau apa? Kemarin Yohanes dan Yakobus mendekati Yesus, kami mau sesuatu, kamu mau apa? Dan yang diminta oleh dua murid itu menjadi orang pintar, orang besar, orang berkuasa. Si buta dia hanya mau melihat. Dan justru Yesus selalu menuduh murid-muridnya, kamu buta, kamu tuli, kamu tidak mengerti. Si buta sadar bahwa dia buta dan minta bukan kuasa, bukan keuntungan, tetapi bisa melihat. Dan Yesus langsung berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Coba bayangkan, ini bab 10. Dalam bab 8 dalam Injil yang sama, pas sebelum Petrus mengakui Yesus sebagai putra Daud, Yesus dibawa kepada Yesus seorang buta, tidak disebut namanya, dan orang buta itu pasif, tidak aktif. Bartimeus, dia yang bertindak, dia yang minta. Dan waktu itu Yesus dengan susah payah membuka matanya dengan air lidahnya, air mulutnya, dan pertama belum beres, harus 2 kali. Dan sesudah itu Yesus berkata, jangan
tinggal di sini, pulang ke rumahmu, pulang ke kampungmu. Bedanya sekarang, si buta aktif, si buta minta sendiri disembuhkan, dan Yesus berkata, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Maka saya kira kisah itu bukan hanya sesuatu yang suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi juga suatu perumpamaan untuk mengerti bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus. Ingat, satu-satunya orang yang disembuhkan itu yang disebut dia mengikuti Yesus. Dia bukan pulang ke rumah, bukan sudah beres. Dia mengikuti Yesus, dan Yesus yang pergi ke Yerusalem, Yesus yang akan disalibkan. Dia mengikuti Yesus karena sekarang dia tidak buta lagi, karena imannya sudah membuka matanya, dan dia sudah meninggalkan semuanya untuk bisa mengikuti Yesus. Apakah kita bisa melihat diri kita sendiri dalam diri Bartimeus, anak Timeus? Kita juga orang yang akan selamat kalau mengakui aku buta. Kita akan selamat kalau kita minta yang pokok, aku mau lihat. Kita selamat kalau kita mengikuti Yesus dengan meninggalkan semuanya, tidak membawa mentol, tidak membawa sesuatu yang bisa menjamin kita nanti enak dan lain-lain. Mengikuti dalam cara berkata, apa itu rasul-rasul, dikatakan mereka mengikuti Yesus. Murid-murid mereka mengikuti Yesus. Maka inilah yang bisa kita renungkan hari ini tentang Injil yang indah itu, dan merasa senasib dengan Bartimeus kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan